Walaupun hidup di daerah perkampungan dan pedesaan, tetapi jalan yang ada di depan rumahku ini bisa dibilang selalu ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Namaku Teni. Aku tinggal di salah satu rumah yang berada di pinggir jalan yang lumayan besar di daerah Pangalengan. Banyak yang bilang jika memasuki malam hari, jalan depan rumahku ini sangatlah angker. Sampai terjadi banyak kecelakaan di sini setiap tahunnya. Terlepas dari semua cerita tentang keangkeran jalan dekat rumahku ini, ada sebuah rumah misterius yang katanya rumah itu tidak berpenghuni sampai sekarang. Rumah itu seperti menjadi misteri bagi masyarakat di sana. Awalnya sih, aku mengira sebenarnya rumah itu tidaklah kosong, melainkan memang jarang didatangi oleh pemiliknya. Karena menurutku, rumah itu tidak terlihat seperti rumah kosong. Sampai suatu hari, akhirnya aku pun mengalami kejadian aneh yang mungkin menjadi jawaban selama ini. Kejadiannya terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Sore itu, sehabis pulang sekolah, seperti biasa aku segera mengganti baju dan menonton acara TV favoritku. Sampai tiba-tiba, lapar nih. Merasa lapar, aku segera mencari makanan di dapur. Karena biasanya ibuku selalu masak, namun bedanya, sore itu tidak ada makanan apapun di dapur. Aku pun bertanya pada ibu, "Bu, kok tumben sih gak masak? Teni lapar, Bu." Ibu bilang, hari ini dia tidak masak dan menyuruhku untuk membeli makan saja di warung yang letaknya cukup jauh dari rumahku. Tapi karena sudah tidak kuat menahan rasa lapar ini, dengan terpaksa aku pun harus pergi ke warung untuk membeli makan. Sedikit mager sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi? Ada 2 jalan untuk menuju warung makan itu. Bisa melewati jalan besar yang ada di seberang rumahku, atau melewati jalan kecil yang ada di pinggir rumah kosong yang katanya terkenal angker itu. Namun itu adalah jalan alternatif dan cukup dekat jika lewat situ. Sampai akhirnya, karena aku sudah tak kuat ingin makan, aku pun memutuskan untuk lewat jalan kecil saja yang ada di pinggir dari rumah itu. Takut semakin larut, aku segera menyeberang dan berjalan melewati jalan kecil itu. Tidak ada hal dan pikiran aneh-aneh saat itu. Aku berjalan melewati rumah itu, dan yang kurasa hanya perut kosong saja ingin cepat-cepat makan. Sampai, singkat cerita, aku pun tiba di warung makan dan segera memesan makanan untuk segera dibawa pulang. Setelah selesai dibungkus, aku langsung bergegas kembali pulang dan berjalan kembali melewati jalan yang tadi kulalui. Dan ketika aku sedang fokus berjalan dan siap-siap untuk menyeberang, tiba-tiba
Seperti ada yang melempariku dengan batu kecil. Refleks aku pun membalikkan badanku dan melihat ke sekitar. Namun, tidak ada siapa-siapa. Kulihat ke atas kepalaku, hanya ada pohon besar saja. Iya, pohon besar yang berada di rumah kosong itu. Perasaanku pun menjadi sedikit penasaran saat itu. Karena jelas sekali kulihat tidak ada siapa-siapa di sini. Duh, siapa sih yang jahil? Kayak bener nih, ini rumah tuh sebenarnya ada orangnya. Ketusku sedikit kesal. Masih penasaran, bukannya segera pergi. Aku malah mencari-cari dan sedikit mengintip ke arah rumah kosong itu. Kulihat dari luar sih, memang seperti tidak ada apa-apa. Dalam hati kecilku, aku mulai bertanya-tanya, siapa yang melempar batu itu? Sesekali terbesit dalam pikiranku. Mungkin rumor rumah ini angker memang benar adanya. Namun, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa yang melempar tadi itu adalah orang iseng saja. Lagi pula, kejadian saat itu masih sore. Mana mungkin ada hantu? Pikirku saat itu. Singkat cerita, aku pun segera pulang ke rumah dan berusaha melupakan itu semua. Ibu sempat bertanya padaku, kenapa aku lama sekali? Dan aku pun menceritakan apa yang tadi aku alami. Dan ketika aku ceritakan semua, ibu hanya memperingatkanku saja. Ibu bilang, jangan pernah lewat rumah itu lagi sendirian. Katanya takut terjadi apa-apa. Mendengar itu aku pun hanya diam saja. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Aku bersiap untuk pergi ke rumah Irna karena ada janji untuk mengambil barang yang kupinjam. Rumah Irna berada hanya beberapa meter saja dari rumahku. Namun, jalan untuk menuju rumah Irna harus melewati rumah kosong itu lagi. Sepanjang jalan menuju rumah Irna, aku sedikit resah. Teringat obrolan ibu tadi sore. Karena ketika kulihat ke sekitar, entah kenapa suasana jalanan saat itu terasa sepi sekali. Dalam hati kecilku, aku sedikit malas karena harus berjalan lagi melewati rumah kosong itu. Berusaha mengusir keresahanku, aku pun berjalan sambil sesekali bernyanyi di dalam hati. Namun, ketika aku melewati depan rumah kosong itu, entah kenapa rasa penasaranku tiba-tiba saja muncul kembali. Karena rumah itu memang terlihat tidak kosong. Lampu-lampu rumahnya pun memang selalu menyala jika malam hari. Pandanganku selalu tertuju ke arah rumah itu. Dan saat aku berjalan sambil memandangi rumah itu, tiba-tiba aku menghentikan langkahku dan sedikit merasa lega ketika melihat sosok bayangan orang dari arah jendela rumah itu.
Tuh kan benar, rumah ini tuh ada penghuninya. Cuma jarang pulang aja kali ya yang punya rumahnya. Ucapku dalam hati. Setelah melihat itu, aku pun melanjutkan kembali langkahku menuju rumah Irna. Namun ketika aku baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja ada yang melempar batu kecil lagi padaku. Sontak aku pun menghentikan langkahku dan membalikkan badanku. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku pun terdiam. Yang kurasakan hanya keheningan saja di sana. Mencoba tenang dan menghiraukannya, aku pun berniat untuk melanjutkan perjalananku. Namun, tak lama dari itu, samar ku dengar seperti ada suara orang yang sedang memanggilku. Refleks aku pun langsung kebingungan dan mencari arah di mana suara itu. Dan ketika aku lihat ke arah atas, astaga! Kulihat ada sesosok wanita berambut panjang. Mukanya tak terlihat karena tertutup rambutnya yang begitu lebat. Memakai baju seperti kain berwarna putih. Dan wanita itu cekikikan. Seketika badanku tidak bergerak sama sekali. Aku terdiam kaku melihat sosok wanita itu yang sedang berada di atas pohon besar yang ada di rumah kosong itu. Dan dia menatap tajam kepadaku. Dan samar, ku dengar sosok itu seperti berkata padaku, mendengar itu, aku pun hanya bisa teriak ketakutan. Perlahan sekujur tubuhku berkeringat dengan kaki yang terasa sangat lemah sekali. Tapi lama-kelamaan kulihat sosok itu pun pelan-pelan menghilang dari pandanganku. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang menghampiriku karena mendengar teriakanku tadi. Mereka pun menenangkanku dan menanyakan kenapa aku berteriak seperti orang ketakutan. Setelah aku mulai tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami tadi. Dan tak lama dari itu, ibu datang dan menjemputku untuk pulang. Entah apa yang kualami malam itu. Namun, semenjak kejadian itu, aku mulai percaya bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh orang-orang di sini tentang rumah angker itu memang benar adanya. Pantangan jangan berjalan sendirian tengah malam ternyata memang nyata. Dan semenjak kejadian itu, aku pun tidak berani lagi untuk melewati rumah kosong itu sendirian.